ketika gempa mengguncang, ketika banjir menenggelamkan rumah warga, dan ketika sirine darurat memecah keheningan. Ada satu profesi yang selalu datang lebih dulu untuk menolong, perawat. Namun pertanyaannya, mengapa profesi yang berada paling dekat dengan korban justru seringkali tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan kebijakan kebencanaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, saya Anggea, mahasiswi aktif S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Klaten. Izinkan saya mengajak kita semua untuk membayangkan sebuah situasi. Seorang ibu berdiri di tengah reruntuhan rumahnya, di tangannya ada anak yang terus menangis. Dalam hitungan menit, ia kehilangan rumahnya. Dalam hitungan detik, ia kehilangan rasa aman. Bahkan mungkin dalam diam, ia kehilangan harapan. Dalam situasi inilah, berbagai bantuan datang. Tenaga kesehatan datang, relawan datang, dan perawat hadir tidak hanya untuk merawat luka, melainkan kami menjaga agar harapan itu tidak ikut runtuh bersama reruntuhan bangunan. Namun ada satu pertanyaan yang terus mengusik saya. Mengapa profesi yang berada paling dekat dengan penderitaan korban justru seringkali berada paling jauh dengan meja pengambilan keputusan? Indonesia merupakan negara yang tidak asing dengan bencana. Kita hidup di wilayah yang selalu berhadapan dengan ancaman bencana banjir, gempa bumi, dan berbagai krisis kesehatan lainnya. Perawat hadir tidak hanya memberikan tindakan medis. Perawat hadir untuk menjaga, mendampingi pasien serta korban yang kehilangan keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan yang diimpikan. Perawat merupakan profesi yang holistik. Kami tidak hanya melihat luka, namun kami melihat kehidupan. Kami tidak hanya melihat pasien, kami melihat keluarga. Kami tidak hanya melihat kondisi saat ini, namun kami memikirkan kondisi dan kehidupan selanjutnya korban setelah bencana ini berakhir. Hadirin yang berbahagia, kebijakan yang disandingkan dengan pengalaman lapangan secara optimal akan membentuk program kebijakan yang maksimal. Ada satu keyakinan yang saya pegang saat ini. Keterlibatan perawat dalam menentukan kebijakan bukanlah suatu pelengkap, melainkan sebuah kebutuhan. Ada 3 langkah yang dapat kita dorong bersama untuk mewujudkannya. Yang pertama, kita memastikan keterwakilan perawat dalam tim penyusun kebijakan kebencanaan di berbagai tingkat. Lalu yang kedua, kita memaksimalkan keterperanan masyarakat dan potensi perawat dalam kepemimpinan serta advokasi dalam kebencanaan sejak masa pendidikan, sehingga perawat dapat memberikan dorongan dan kepartisipasi dalam penentu kebijakan. Yang ketiga, kita dapat memanfaatkan teknologi serta data kesehatan untuk menentukan kebijakan yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pertanyaan saat ini bukanlah apakah perawat perlu dilibatkan, melainkan apakah kita berani untuk memberi ruang kepada profesi yang memahami kondisi lapangan secara nyata. Sebelum saya menutup pidato kali ini, ada satu keyakinan yang dapat kita ketahui bersama. Perawat bukan hanya garda terdepan saat terjadinya bencana, tetapi perawat merupakan saksi, pelindung, dan suara kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan. Karena keterlibatan perawat dalam penyusunan kebijakan akan mendorong terjalannya program kebijakan yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.